Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jafar Sidik. Di sini saya akan membahas terkait ekstrakurikuler tahlilan. Tahlilan secara bahasa berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan, yang mana dapat berarti kesenangan ataupun membaca kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Adapun menurut istilah yang kita pahami, tahlilan merupakan sebuah kegiatan berkumpul bersama-sama mendoakan orang yang telah meninggal. Seperti itu. Itu pertama untuk definisi tahlilan secara bahasa dan juga secara istilah. Adapun tata cara daripada tahlilan ini, yang pertama adalah bertawasul atau membuat wasilah atas Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in dan para ulama lainnya. Seperti misalkan dengan lafad ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Al-Fatihah. Seperti itu misalkan. Biasa diakhiri dengan Al-Fatihah Al-Fatihah. Pada tawasul ini ataupun tahlilan biasanya dibacakan bervariatif. Ada yang 3 tawasul, ada yang 3 Fatihah, ada juga yang 7 atau 8. Seperti ditambah-tambah dengan lafad tawasul atau tahlilan lainnya. Seperti contoh, Sumailah hadrati kutbi robani wal gosi samadani Sayyidi Syabril Qadir Jailani wa imatil arba'ah radhiyallahu anhu al-fatihah dan lain sebagainya. Itu untuk tata cara tahlilan. Yang pertama adalah bertawasul atau mengirim fatihah kepada para nabi, terutama Nabi Muhammad, lalu kepada sahabat, tabi'in, dan ulama lainnya. Yang kedua dilanjutkan dengan wiridnya, yaitu seperti membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Fatihah, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, dilanjut dengan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanir rahim, lalu dilanjut dengan membaca ayatul kursi dan dilanjut kembali dengan surah Al-Baqarah 4 ayat terakhir pada surat tersebut. Ya, ini dari lafaz lillahi ma fis samawati wal ard wa ma fil ard sampai dengan akhir. Lalu setelah membaca ayat terakhir pada surat tersebut, yakni surat Al-Baqarah, dilanjutkan kembali dengan membaca wirid-wiridnya. Nah, untuk wiridnya itu bervariatif. Ada yang langsung astagfirullah, ada yang eh, ya la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, ada juga yang apa itu? Ada yang menggunakan lafaz ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, dilanjut rahmatullahi wabarakatuh innaka hamidum majid. Lalu ada yang langsung istighfar dan lain sebagainya, bervariatif. Setelah itu langsung dilanjut dengan sholawat. Sholawatnya ini pun bervariatif, tergantung daripada kebiasaan masyarakat. Lantas apa hikmah ataupun tujuan daripada adanya tahlilan ini? Yang pertama yang sudah pasti ini adalah upaya kita untuk selalu mengingat kematian. Karena kan tahlilan ini dilaksanakan di tempat atau di kediaman orang yang meninggal biasanya. Atau ketika ada yang meninggal dilaksanakan tahlilan. Maka secara tidak langsung kita dituntut untuk selalu mengingat kematian. Nah, sarananya melalui tahlilan tadi. Yang keduanya berupa bentuk ikhtiar, mengampuni dosa-dosa kita dan juga mengampuni dosa-dosa bagi mayit yang telah meninggal. Karena kan di dalam tahlilan kita mendoakan diri kita dan juga mendoakan mayit supaya diberikan kelapangan dalam kubur, supaya diberikan kenyamanan dan diringankan siksaannya, bahkan sampai dicabut siksaannya. Dan yang ketiga, yang utama itu menghadiahkan pahala ataupun pahala-pahala bacaan yang kita baca tadi kepada sang mayit. Karena mayit itu sudah membutuhkan doa, udah gak membutuhkan yang lain-lainnya. Dalam menghadiahkan pahalanya dapat berupa macam-macam, baik dari segi bacaan ataupun kita menyediakan makanan, menghidangkan makanan, mensodakohkan makanan, dan pahalanya diniatkan untuk si mayit yang telah meninggal. Dalam konteks ekstrakurikuler, apakah ekstrakurikuler tahlilan atau ada yang menyebut hadoroh karena awalnya ilah hadoroti, apakah ini diperlukan? Sebetulnya diperlukan atau tidaknya ini ditinjau dulu dari mana lembaga atau instansi tersebut, latar belakang instansi tersebut atau sekolah. Biasanya tahlilan-tahlilan ini ada di kalangan organisasi Nahdlatul Ulama.
Sehingga ada perdebatan dan juga ada perbedaan pendapat terkait kegiatan ataupun tahlilan ini. Maka jikalau latar belakang dari suatu lembaga sekolah atau lembaga pendidikan itu berlatar belakang Nahdlatul Ulama, maka hal ini sangat diperlukan dalam ekstrakurikuler PAI. Karena apa? Output daripada siswa yang nanti akan keluar lulus dari sekolah tersebut akan terjun ke masyarakat, dan hal ini, masalah tawasul ini di kalangan Nahdlatul Ulama ini sangat penting dan sangat diperlukan di masyarakat. Masyhur di Indonesia, sudah masyhur masalah tahlilan ini seperti itu. Nah, jadi jikalau latar belakangnya adalah Nahdlatul Ulama, maka hal ini diperlukan. Akan tetapi, jika latar belakang lembaga pendidikan tersebut bukan notabene Nahdlatul Ulama dan tidak melaksanakan tahlilan, hal ini tidak terlalu diperlukan. Ya, karena tahlilan ini kan tadi pendapatnya beda-beda, berbeda paham, berbeda pendapat juga, maka harus saling menerima juga. Yang melaksanakannya silahkan, yang tidak pun tidak menjadi masalah. Seperti itu. Maka jikalau dilihat daripada kepentingannya, lantas ini penting atau tidak? Bagi yang latar belakangnya Nahdlatul Ulama, ini memang penting. Akan tetapi, jikalau latar belakangnya bukan Nahdlatul Ulama dan tidak melaksanakan tahlilan, maka hal ini tidak begitu penting. Namun apa salahnya jika kita diajarkan untuk mendoakan orang yang meninggal, yang mungkin bahasanya bukan tahlilan, tapi diganti dengan bahasa yang mendoakan, bukan dengan bahasa tahlilan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.